Yaitu kelihatannya soleh, solihah. Quran ada di rumahnya cuma dipajang, nggak dibuka, pajangan. Seperangkat sholat mungkin ada, cuma jadi hiasan, jadi pajangan supaya dibilang soleh, solihah, baik. Terus dibilang hebat, tapi sebenarnya tidak dibaca. Tahu dari mana? Tahu dari periksa. Periksanya gimana? Coba aja suruh baca. Kalau yang profesinya ngajar, tiap kelas pasti ada 2 orang yang bermasalah. Kenapa? Dia udah belajar, cuma nggak dibaca-baca, jadi lupa. Huruf apa ya saya lupa? Tuh, begitu. Kalau yang profesinya lain juga bisa meneliti, melakukan pemeriksaan sederhana, terutama kepada yang kanan, kiri, depan, belakangnya, yang terdekatnya. Nah, itu syariat orang-orang munafik yang harus ditinggalkan. Fima yukhalifu syari'ataka, yang bertentangan dengan syariat engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, tinggalin. Maksudnya kita jauhin. Kenapa? Karena orang-orang sekarang kebalik, syariat barat yang dipakai. Syariat kita kan ya belajar agama ya, buka Quran. Syariat mereka itu bukan begitu. Justru dianggap apa? Justru dianggap agama menghambat kemajuan. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ada pendapat yang mengusulkan bahkan di Indonesia hapus pelajaran agama. Jadi agama itu dianggap menghambat ini. Nah, itu namanya apa? Syariat mereka yang harus wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dihindari, tidak diikuti, tidak dituruti oleh kita yang beriman. Tapi sayangnya kebanyakan justru orang pengamalannya seperti itu, sehingga banyak les privat orang-orang pelajaran umum aja. Iya benar, pelajaran umum itu penting, tapi jauh lebih penting ini dia nih, pelajaran yang Nabi berikan kepada kita umatnya yang beriman. Kita lanjutkan dulu. Wa dan tinggalkan, dalam tafsirnya utruk itu tinggalkan. Azahum itu sesuatu yang menyakitkan yang mereka berikan kepada kita, sakit. Jadi biarkan, tinggalkan. Tinggalkan apa? Tinggalkan sesuatu yang menyakitkan dari mereka. Contohnya ya seperti kita dengar sampai hari ini, sampai hari kiamat, menyakitkan ucapan-ucapan mereka. Nggak percaya? Satu, sebagai contohnya, jangan sholat. Wah, jangan sholat, kenapa jangan sholat? Mereka menyakitkan dengan menjawab, nih, surat Al-Ma'un nih, ayat 4, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi jangan sholat. Nah, itu namanya apa? Itu namanya menyakitkan. Menyakitkan buat siapa? Kita orang beriman. Jadi orang-orang pada nggak sholat, siapa? Anak-anak itu. Kenapa? Karena ada propaganda, ada bisikan, ada apa namanya? Ada yang menyakitkan seperti kita, seperti itu. Orang-orang digiring untuk apa? Untuk meninggalkan sholat. Oh, yang pertama, masih banyak. Yang selanjutnya juga ada juga di ayat lain diambil, diselewengkan, menyakitkan buat kita. Ini baru ucapan, apalagi tindakannya. Yang sholat kenapa jangan sholat? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kita udah nggak berbuat keji, kita udah nggak berbuat munkar. Buat apa sholat? Nah, itu contoh menyakitkan kita. Itu baru ucapan ya, belum tindakan. Jadi Allah perintahkan di ayat ini, wada' utruk. Apanya? Azahum, yang menyakitkan dari mereka. Kita tinggalin hinaan-hinaan. Kenapa tinggalin? Jangan lakuin, karena itu niat mereka untuk menyesatkan sampai hari kiamat. Itu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat begitu. Buku-buku sengaja dibuat
Untuk apa? Untuk menyesatkan umat. Nah, jadi begitu. Baru ucapan ya, belum apa? Belum tindakan. Yang lebih nembak lagi apa? Yang lebih nembak lagi Nabi Muhammad langsung aja. Majnun dibilang gila. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Orang-orang beriman dibilang ya kuno, jadul, ketinggalan zaman. Nah, begitu sampai hari kiamat, yang menyakitkan kita tinggalkan. Bahasa Indonesianya apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi biarkan mereka menghina, menyakiti, tapi kita terus sholat, walaupun mereka menolak sholat. Kita terus ibadah, walaupun mereka mengejek ibadah kita. Ini kenapa ini sujud kepada tembok? Wah, mereka menghina terus. Ini kenapa nih? Begitu, larangan ini, larangan itu. Nah, begitu. Jadi dibilang gila, dibilang tukang sihir, itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita, pasti dibilang lebih dari gila ya. Kita dibilang lebih dari tukang sihir, karena Nabi Muhammadnya saja dibilang tukang sihir, dibilang gila. Nah, itu oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Oleh siapa? Oleh orang-orang munafik. Jadi, wadah, tinggalin. Orang yang ngajak kita keburukan, biarin aja dia, mereka sendiri, jangan diikuti. Sampai tindakannya juga begitu. Tindakannya apaan? Itu batu mau ditimpa Nabi Muhammad. Yang lagi sholat, mau ditimpa batu, lagi lewat, mau ditiban batu. Nah, yang pergi haji itu tahu ada batu nongol itu dalam sejarahnya batu itu nggak jatuh, cuma hampir jatuh karena ditahan malaikat, tidak kena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak nimpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gagal total mereka. Begitu Nabi mau dibunuh, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Wah, lebih mau dibunuh lagi, terutama sama setan ya, sama iblis tuh udah mau dicekek lagi kita. Untungnya kita ada pagar ini, ada doa-doa ini, ada Al-Quran yang melindungi kita dengan izin Allah, mementalkan usaha-usaha mereka yang ingin udah menjatuhkan, mencekek, membunuh kita. Jadi begitu. Jadi setan juga kalau kita lari dari Allah, udah bisa bunuh kita setan. Udah cekek, jadi banyak yang mati, lehernya biru, diantara cirinya itu udah dikerjain. Nah, salah satu caranya ini dia, ayat-ayat Quraniyah yang dibaca, melindungi kita. Ayat-ayat ini menjadi obat ujung rambut sampai ujung kaki kita. Itu tindakan kepada Nabi Muhammad. Tinggalin. Sama tindakan kepada kita juga begitu. Bilal bin Rabah hampir mati. Dari kepala sampai ujung rambut disiksa. Mau ditiban, batu sampai habis, baru dadanya ditiban. Allah, sebutannya ahad. Nah, begitu. Akhirnya tinggalkan. Caranya gimana? Caranya kalau yang ada duit, bebaskan hamba sahaya tadi. Merdekakan. Kemudian jauhi supaya tidak tertular. Nah, begitu tindakan-tindakan mereka itu diapain? Ya, kita jangan sampai diikuti, jangan sampai kita tertular, jangan sampai kita justru menjadi bawahan mereka. La tujazihim, dalam tafsirnya janganlah kalian balas mereka, orang-orang kafir munafik, alaihi, atas siksaan, atas yang nyakitin tadi, ila, sampai antuk marafihim, engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk ngelawan mereka bi amrin, dengan perintah Allah yang akan segera diturunkan. Jadi namanya apa? Namanya diminta sabar dulu. Kenapa? Karena ketika itu belum ada kekuatan orang-orang beriman. Masih kayak kita nih, belum punya senjata.
Belum kayak Iran. Kalau Iran udah kuat. Kalau udah kayak Iran, nah berarti udah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan. Nah, ini namanya strategi dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita. Kalau belum ada kekuatan, lawannya pakai hati. Hadis udah pada hafal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi hadis nabinya begitu berlaku sampai hari kiamat. Kita ini disuruh memang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika melihat kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman kayak Israel menyerang Palestina itu, menyerang Iran, kezaliman, disuruh untuk kita lawan. Tapi nggak bisa gimana? Fabi lisanihi. Kalau misalnya fabi lisanihi, kalau nggak bisa ya udah pakai lisan. Orang kita nggak punya rudal, gitu. Apalagi melawan. Nah, maka dengan ucapan. Caranya gimana? Ini apa kita dukung orang-orang Palestina, orang-orang yang berjuang di jalan Allah di Indonesia, di seluruh dunia, begitu. Nah, itu namanya ucapan kita. Itu namanya usaha kita, pengamalan hadis ini. Ya, nggak bisa juga fabikol bihi, kan hadisnya gitu. Malam istati fabikol bihi, nggak bisa ya pakai hati. Kita benci itu orang-orang Israel yang menyerang Palestina. Hati kita tidak suka. Sehingga apa? Sehingga kita mengamalkan ayat yang kita baca. Jadi ayat ini kita banget sekarang ya, mau ngelawan nggak bisa. Nah, itu kita banget nih ayat. Sebenarnya kalau punya kekuatan, udah langsung kita sekali pencet. Nah, Iran itu punya kekuatan. Kalau nuklirnya udah dikeluarin, habis itu orang-orang yang menjajah dunia. Nah, itu luar biasa ya, hebat. Hebat ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi sampai kapan nih? Ila antuk marofihim bi amrin. Kita sabar sampai Allah memerintahkan wahyunya untuk perang. Untuk perang setelah siap. Contohnya Nabi Muhammad SAW dengan adanya perintah hijrah nggak nyampe 2 tahun berhasil menyusun kekuatan besar, walaupun orang-orangnya sedikit, senjatanya sederhana, tapi menjadi kekuatan besar karena Allah Maha Besar yang memenangkan semua peperangan dari awal sampai akhir. Begitu juga ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Yaitu kita walaupun kelihatannya sederhana, contoh dari perwakilan umat Islam sekarang Iran, 2 musuh